Di bawah langit Jakarta yang seakan sedang membara, di tengah hiruk-pikuk Bandara Halim Perdana Kusuma yang penuh dengan deru mesin jet dan langkah-langkah tergesa para eksekutif, Arini berdiri seperti patung di atas aspal yang panas. Ia baru saja diusir, bukan dengan kata-kata halus atau permintaan sopan, melainkan dengan dorongan tangan kasar dan tatapan merendahkan yang menusuk jantung oleh suaminya sendiri, Raka, tepat di depan dua rekan bisnis pentingnya. Di saat itu, di tengah panas yang menyengat dan debu yang berterbangan, Raka memilih untuk mengorbankan harga diri istrinya demi menunjukkan dominasi pribadinya, seolah-olah Arini bukan manusia, melainkan aksesoris yang bisa dipasang atau dilepas sesuai kebutuhan citra. Dengan suara keras yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh semua orang di sekitarnya, Raka menyatakan bahwa pesawat ini bukan untuk wanita sepertimu, mempermalukannya di depan publik, seolah Arini tak lebih dari benda mati yang tak berhak berada di dunia elit tempat pesawat-pesawat pribadi menjadi simbol kekuasaan. Tapi di balik tatapan dingin itu, di balik rasa malu yang membakar wajahnya, Arini tahu satu kebenaran yang tak disadari oleh suaminya. Pesawat yang kini menjadi ajang pamer keangkuhannya itu bukan miliknya. Pesawat itu bagian dari armada Wijaya Air, maskapai penerbangan yang dibangun dari nol oleh ayahnya, Bapak Wijaya, seorang pengusaha penerbangan legendaris yang dikenal rendah hati namun tak tergoyahkan di dunia bisnis. Dalam diam, Arini menahan amarah yang seperti api terkubur, api yang siap meledak begitu diberi celah. Ia menatap punggung Raka yang berjalan menjauh dengan langkah percaya diri. Tak tahu bahwa dalam hitungan menit segalanya akan berbalik, bahwa kekuasaannya hanyalah ilusi yang dibangun di atas pondasi yang bukan miliknya. Selama 5 tahun pernikahan, Arini telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri, seorang istri yang sabar, tenang, dan tak pernah bersuara, mengikuti ajaran Jawa yang ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tuanya. Seorang istri harus menjadi air, lembut namun mampu mengikis batu. Harus menyerap segala derita tanpa menunjukkannya, demi menjaga harmoni rumah tangga. Namun kenyataannya terasa semakin pahit seiring waktu berjalan. Raka, yang dulu datang ke rumah keluarganya dengan kemeja batik sederhana dan janji manis di bawah terang bulan Yogyakarta, kini berubah menjadi sosok yang asing, penuh ambisi dangkal, haus pujian, dan merasa berhak atas segalanya, termasuk harga diri istrinya. Setiap kali ada tamu penting, Arini hanya diminta tampil cantik, senyum saja, jangan banyak bicara. Ia diperlakukan bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai pelengkap visual yang mempercantik citra suami di mata publik. Namun, hari ini, di Bandara Halim yang terik itu, batas kesabaran Arini akhirnya terlampaui. Bukan karena ia kehilangan akses ke jet pribadi itu, ia tidak peduli pada kemewahan, melainkan karena penghinaan itu dilakukan di depan mata asing, di tanah yang seharusnya menjadi milik keluarganya sendiri. Di sanalah retakan mulai menjalar, bukan pada pernikahannya, melainkan pada ilusi bahwa kelembutannya adalah kekuatan. Faktanya, selama ini kelembutannya dianggap sebagai kelemahan. Sebuah pintu terbuka bagi Raka untuk terus menginjak martabatnya, percaya bahwa Arini takkan pernah melawan. Tapi yang tak disadarinya adalah bahwa perempuan yang sabar bukanlah perempuan yang lemah. Ia hanya sedang mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang tepat. Raka selalu memperlakukan jet pribadi Gulfstream putih biru mereka sebagai mahkota pribadinya, simbol puncak kesuksesan, bukti bahwa ia bukan lagi anak daerah yang tak punya apa-apa, melainkan raja bisnis yang dihormati di Jakarta. Ia memamerkannya di setiap kesempatan, di pesta eksklusif, di media sosial, bahkan di rapat internal perusahaan. Namun yang selalu ia lupakan atau sengaja abaikan adalah asal-usul akses tersebut. Pesawat itu bukan hasil kerja kerasnya sendiri. Ia bisa menyewa jet itu dengan harga teman karena Arini adalah putri dari Bapak Wijaya, pemilik Wijaya Air. Bahkan, Pratama Group, perusahaan yang kini ia sombongkan,
baru benar-benar lepas landas setelah diam-diam mendapat rekomendasi dari ayah Arini untuk proyek properti pertamanya yang bernilai triliunan. Tanpa campur tangan keluarga Arini, Raka mungkin masih berkutat di proyek-proyek kecil di daerah dengan margin tipis. Tapi ambisi butanya telah menutupi akal sehatnya. Ia mulai percaya bahwa semua pencapaian itu murni hasil perjuangannya sendiri, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah penumpang yang diizinkan naik ke atas kereta yang sudah berjalan. Dan kini, di tengah keangkuhannya yang memuncak, ia justru mengusir sang pemilik tiket utama, istrinya, dari kereta itu. Ia lupa bahwa kekuasaan yang dipinjam akan selalu bisa ditarik kembali kapan saja oleh pemilik aslinya. Dan Arini, untuk pertama kalinya, siap mengingatkannya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Raka sibuk mempersiapkan diri untuk penerbangan penting ke Singapura, tempat ia akan bertemu dengan investor besar dari Tiongkok dan Eropa. Ia memilih setelan jas terbarunya, memeriksa isi koper dengan cermat, bahkan memastikan menu catering di pesawat sesuai dengan selera tamunya. Semua demi kesan sempurna. Namun, saat sarapan di rumah mewah mereka di Pondok Indah, ia bahkan tak menatap Arini. Matanya fokus pada grafik saham di iPad, suaranya datar tapi penuh peringatan. "Saras, kamu jangan bikin malu nanti. Jangan banyak bicara kalau tidak ditanya. Senyum saja. Ingat, kamu itu representasi saya." Arini hanya mengangguk, menyesap tehnya dalam diam, membiasakan diri dengan peran yang selama ini ia mainkan. Nyonya Pratama yang anggun, tenang, dan tak pernah mengganggu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia bukan representasi suaminya. Ia adalah Arini, putri Bapak Wijaya, wanita yang dulu bermimpi menjadi pelukis, yang pernah menolak tawaran beasiswa seni hanya karena Raka mengatakan bahwa melukis itu buang waktu. Ia mengubur mimpinya demi pernikahan yang ia pikir penuh cinta. Tapi kini, ketika Raka tiba-tiba mengusirnya dari tangga pesawat seolah-olah ia adalah pengemis yang salah masuk bandara, Arini menyadari satu hal. Selama ini, ia bukan sedang membangun cinta, ia sedang mengubur dirinya sendiri. Ketika kaki Arini menapaki tangga pesawat, ia masih membawa harapan samar bahwa hari ini akan berbeda, bahwa mungkin kali ini Raka akan memperkenalkannya bukan sebagai istri saya dengan jeda ragu, melainkan sebagai Arini Wijaya, putri dari Bapak Wijaya. Sebuah pengakuan atas identitas aslinya, bukan hanya perannya sebagai istri. Namun harapan itu hancur seketika ketika tangan Raka menghentikannya di anak tangga pertama. Matanya menyipit dengan sinisme yang menyakitkan. "Kamu mau kemana?" tanyanya, suaranya dingin dan penuh ejekan. "Rapat ini untuk eksekutif sungguhan, bukan tempat bermain untuk ibu rumah tangga yang cuma bisa menghabiskan uang suami di salon." Kata-kata itu bukan hanya menghina, mereka adalah pengingkaran total terhadap siapa Arini sebenarnya. Mereka menghapus 5 tahun pengorbanan, pengabdian diam-diam, dan kesetiaan buta yang ia berikan. Arini merasa seperti kaca yang pecah, tak bisa disatukan lagi. Namun, di tengah rasa hancur itu, ada sesuatu yang mulai menyala. Amarah yang murni, jernih, dan penuh tekad. Ia tak lagi ingin menjadi orang yang ditelan oleh bayangan suaminya. Ia ingin Raka tahu bahwa pajangan yang ia buang tadi bukanlah benda mati, melainkan mutiara yang lahir dari keluarga yang jauh lebih besar daripada egonya. Dan mutiara itu, jika dihina, bisa berubah menjadi badai. Dengan langkah mantap, Arini turun dari tangga pesawat, bukan sebagai korban, melainkan sebagai prajurit yang baru saja menerima senjatanya kembali, harganya dirinya sendiri. Saat Arini berdiri di aspal panas Bandara Halim yang kini mulai diguyur hujan rintik-lintik, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke tahun-tahun yang ia korbankan demi menjaga citra pernikahan yang ternyata tak pernah benar-benar ada. Ia ingat bagaimana ia rela mengubur hasrat terdalamnya, melukis. Dulu, di kamar kecil rumah masa kecilnya di Sleman, Yogyakarta, ia bisa menghabiskan berjam-jam mencampur warna, menggoreskan kuas ke kanvas, dan menciptakan dunia di mana ia benar-benar merdeka. Tapi Tama membenci itu. "Melukis itu buang waktu," katanya suatu malam. Suaranya dingin seperti batu es.
Uang tidak tumbuh dari cat minyak. Arini menuruti. Ia menutup kotak paletnya, menyimpan kuas-kuasnya di dalam kardus, lalu mengunci semuanya di gudang, seolah mengubur sebagian jiwanya sendiri. Ia juga memutus hubungan dengan teman-teman lamanya, karena Tama bilang mereka tidak sesuai dengan level kita sekarang. Ia bahkan menahan diri saat mencium aroma parfum wanita asing di kemeja suaminya, meyakinkan diri bahwa itu hanya tuntutan bisnis, padahal hatinya tahu. Ia menelan semua itu demi sebuah ilusi, bahwa pernikahan adalah pengabdian, bahwa kesabaran adalah bentuk kekuatan tertinggi. Tapi hari ini, di bawah langit Jakarta yang kelabu dan hujan yang mulai deras, ia sadar bahwa ia bukan kuat, ia hanya pasif. Dan pasivitas itu telah diartikan Tama sebagai izin untuk terus menginjak-injaknya. Kini, setiap kenangan itu kembali bukan sebagai luka, melainkan sebagai bahan bakar. Ia tidak menyesal karena pernah mencintai, tapi ia menyesal karena pernah rela kehilangan dirinya demi seseorang yang tak layak. Di tengah deru angin dan percikan hujan, Arini mengeluarkan ponselnya dari tas kulit kecil yang masih basah oleh embun Jakarta. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang memompa jantungnya dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak ragu lagi. Ia tahu siapa yang harus dihubungi. Dengan jari yang mantap, ia menekan satu nomor yang jarang dihubungi untuk urusan serius. Ayahnya, Bapak Wijaya. Selama ini, Arini selalu berusaha menyembunyikan masalah rumah tangganya. Ia tak ingin membuat ibunya khawatir, apalagi mengecewakan ayah yang selalu memperlakukannya seperti permata paling berharga di dunia. Ia percaya bahwa sebagai istri, ia harus menyelesaikan segalanya sendiri. Tapi hari ini, batas itu runtuh. Ia bukan lagi korban, ia adalah saksi. Dan saksi itu berhak bicara. Saat nada sambung berbunyi, ia menatap jet pribadi Wijaya Air yang masih terparkir megah di landasan. Pesawat itu bukan simbol keberhasilan Tama. Ia adalah bukti kebodohan Tama, sebuah mahkota yang dipinjam dari keluarga yang justru dihinanya. Ketika suara ayahnya terdengar, hangat, tenang tapi penuh wibawa, Arini hampir menangis. Tapi ia menahan air matanya. Kali ini, ia tidak datang sebagai anak yang minta perlindungan. Ia datang sebagai wanita dewasa yang menuntut keadilan. "Halo nak Arini?" tanya suara Bapak Wijaya, penuh kelembutan namun waspada. Tumben telepon siang begini. Ada apa? Arini menarik nafas dalam-dalam, menghirup aroma hujan yang mulai memenuhi udara. Segar, bersih, seolah membawa harapan baru. "Ayah," suaranya bergetar, tapi ia segera menegakkannya. "Aku ada di Halim, di depan pesawat yang mau dipakai Mas Tama ke Singapura." Ayahnya diam sejenak. "Oh, Tama berangkat hari ini. Sudah, hati-hati di jalan. Titip salam buat suamimu." Tapi kali ini, Arini tidak membiarkan percakapan berakhir dengan basa-basi. "Ayah, saya tidak ikut," katanya tegas. "Mas Tama baru saja mengusir saya dari pesawat." Hening yang pekat, berat, seperti awan badai yang siap meledak. Ayahnya tidak langsung marah, ia hanya menjadi sangat diam. Dan Arini tahu, itu adalah tanda bahwa badai sesungguhnya akan segera datang. "Maksudmu? Bagaimana, nak?" tanya ayah pelan. Suaranya berubah, dari hangat menjadi dingin seperti baja. Arini pun menceritakan semuanya. Bagaimana Tama menghentikannya di tangga, menyebutnya pajangan hidup, mempermalukannya di depan kolega bisnis, lalu menyuruhnya pulang naik taksi. Ia menceritakan semuanya tanpa dramatisasi, tanpa tangis, hanya fakta, tajam dan menusuk seperti pisau bedah. Dan di ujung sana, ayahnya mendengarkan. Tidak menyela, tidak menghakimi, hanya mendengar, seperti seorang hakim yang tengah mengumpulkan bukti sebelum menjatuhkan vonis. Setelah Arini selesai berbicara, keheningan kembali menguasai sambungan telepon. Tapi kali ini, keheningan itu bukan tanda kepasrahan, melainkan keputusan yang sedang terbentuk. Arini bisa membayangkan ayahnya berdiri di ruang kerjanya di Yogyakarta, dengan latar lukisan Merapi di dinding, jemarinya mengetuk-ngetuk meja kayu jati dengan irama yang tenang namun penuh tekad. Lalu suara itu datang, pelan tapi menghunjam.
Apakah selama ini dia sering memperlakukanmu seperti ini, Nak? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Arini terasa seperti gempa yang mengguncang pondasi batinnya. Ia tidak bisa berbohong lagi, tidak sekarang. Iya ayah, jawabnya pelan. Mungkin bahkan lebih buruk, tapi dalam bentuk yang lebih halus. Ayahnya menghela napas panjang, bukan napas biasa, tapi helaan yang penuh penyesalan, amarah, dan cinta yang terluka. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Arini menunduk. Saya pikir, saya bisa memperbaikinya sendiri. Saya takut membuat ayah dan ibu khawatir. Tapi ayahnya menjawab dengan otoritas yang tak terbentahkan. Kamu itu anak ayah satu-satunya Arini. Kebahagiaanmu jauh lebih penting daripada kekhawatiran kami. Dan disitulah Arini tahu, permainan berakhir. Ayahnya tidak akan membiarkan ini berlalu. Sekarang katakan pada ayah, lanjutnya. Suaranya kini tegas seperti kapten kapal di tengah badai. Apa yang kamu mau ayah lakukan? Arini menatap Gulfstream putih biru yang megah itu. Pintu kabin sudah tertutup, tangga sudah ditarik. Di dalam sana, Tama pasti sedang duduk nyaman di kursi kulit empuk, menyesap anggur mahal dan menertawakan kebodohannya yang terlalu manja. Ia membayangkan Tama berkata pada koleganya, "Istriku itu butuh sesekali diingatkan posisinya." Tapi kali ini, Arini tidak ingin berbicara. Ia ingin bertindak. Ia ingin Tama merasakan apa yang ia rasakan. Rasa malu yang menghanguskan, ketidakberdayaan yang melumpuhkan, dan kesadaran pahit bahwa semua yang ia sombongkan ternyata bukan miliknya. "Ayah," katanya, suaranya kini sekeras batu karang di tengah lautan. "Pesawat itu dari Wijaya Air, kan?" "Iya," jawab ayahnya. "Itu salah satu armada premium kita, yang sering disewa perusahaan Tama dengan harga khusus keluarga." Aribi menarik napas terakhir sebelum mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. "Kalau begitu, Arini minta satu hal, batalkan penerbangan Tama. Sekarang juga." Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan, hanya kepastian. Dan ayahnya, pria yang membangun Wijaya Air dari nol, yang dikenal karena prinsip bahwa keluarga adalah segalanya, hanya menjawab dengan satu kalimat pendek yang menutup nasib Tama untuk selamanya. "Baik nak, anggap saja sudah selesai." Panggilan terputus. Tepat saat itu, tetes hujan pertama yang besar jatuh di layar ponselnya, memecah bayangan wajahnya dan Tama di foto pernikahan lama yang masih tersimpan di galeri. Arini tidak bergerak. Ia berdiri di pinggir landasan, membiarkan hujan membasahinya, menunggu. Menunggu saat sayap Tama dipatahkan oleh tangan yang selama ini ia anggap lemah. Arini berdiri diam di pinggir landasan pacu, membiarkan hujan pertama menghujam tubuhnya, seperti ciuman langit yang penuh belas kasih. Ia tidak bergerak, tidak berlindung, bahkan tidak mengedipkan mata saat air membasahi riasan wajahnya yang mahal. Rias yang tadi pagi ia buat dengan penuh harapan, kini hancur bersama ilusi pernikahannya. Ia menatap Gulfstream putih biru yang masih terparkir megah. Mesinnya masih berdengung pelan, menunggu izin lepas landas yang tak akan pernah datang. Di dalam sana, Tama tentu sedang duduk di kursi favoritnya, mungkin menyesap sampahnya dingin, tersenyum puas karena berhasil mendisiplinkan istrinya di depan klien-klien pentingnya. Ia pasti membayangkan Arini sedang merana di taksi, menangis, lalu menelepon meminta maaf. Tapi yang tak disadarinya adalah bahwa Arini bukan lagi wanita yang takut kehilangan. Ia telah kehilangan dirinya sendiri jauh sebelum kehilangan suami. Dan hari ini ia memilih berdiri di hujan, bukan karena hukuman, tapi karena pencerahan. Udara Jakarta yang panas dan pengap kini dipenuhi aroma hujan segar, seolah alam ikut memberi restu atas keputusannya. Di tengah badai yang mulai mengamuk, Arini merasa damai. Damai yang lahir bukan dari ketenangan, melainkan dari kepastian. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya terasa seperti pembersihan. Menghapus sisa-sisa rasa malu, bersih dari ilusi cinta yang palsu, dan kembali ke esensi siapa dirinya sebenarnya. Bukan istri dari Tama,
tapi putri dari Bapak Wijaya. Wanita yang dulu bermimpi melukis langit dengan warna sendiri. Sementara itu, di dalam kabin pesawat yang mewah dan kedap suara, suasana berlangsung sangat berbeda. Tama, yang baru saja membuang istrinya seperti sampah, kini duduk seperti raja yang baru naik tahta. Ia melonggarkan dasi sutranya, menyandarkan tubuh di kursi kulit empuk berwarna krem, lalu menerima gelas kristal berisi sampahnya dingin dari pramugari dengan angkuh. Di hadapannya, Pak Budi dan Mr. Chen duduk dengan tatapan penuh kagum, bukan pada Tama sebagai pribadi, tapi pada citra yang ia ciptakan, seorang eksekutif muda yang tegas, berwibawa, dan tak ragu mengontrol istrinya. Wanita itu memang perlu sesekali diberi pelajaran, kata Tama sambil menggoyangkan gelasnya. Suaranya berat dan penuh percaya diri. Saras itu terlalu manja. Sejak menikah, dia lupa kalau dunia nyata itu keras. Ia tertawa kecil, seolah baru saja menyelesaikan presentasi bisnis yang sukses. Pak Budi ikut tertawa terbahak-bahak, perut buncitnya bergoyang. Betul sekali, Pak Tama. Istri itu ibarat layang-layang. Kalau diulur terus, dia bakal terbang entah kemana. Tindakan Bapak tadi tegas sekali. Saya salut. Tama menyeringai, meneguk sampanyinya dalam-dalam. Di matanya, tak ada rasa bersalah, hanya kemenangan. Ia yakin bahwa Arini tidak akan berani marah. Ia tahu istrinya dibesarkan dalam nilai-nilai Jawa yang menekankan kelembutan dan kesabaran. Dan justru disitulah letak kesalahan fatalnya. Ia mengira kelembutan itu kelemahan, bukan kekuatan yang sedang menunggu waktunya meledak. Namun kemenangan Tama tidak berlangsung lama. Belum sempat ia bersulang untuk kepemimpinan bersama koleganya, tiba-tiba suara mesin pesawat yang tadinya berdengung tenang tiba-tiba mati total. Hening mencekam menggantikan suara bising yang menyenangkan. Lampu kabin yang bernuansa kuning hangat meredup, digantikan oleh lampu darurat yang pucat dan suram. Pendingin udara berhenti, meninggalkan udara yang tiba-tiba terasa pengap dan berat. Tama mengerutkan kening, gelas sampahnya masih menggantung di tangannya. Kenapa ini? Tanyanya dengan nada kesal, bukan kekhawatiran. Ada masalah teknis? Ia menoleh ke arah jendela. Di luar, hujan deras mulai mengaburkan pemandangan landasan. Tapi yang pasti, pesawat itu tidak bergerak, bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Pramugari, serunya kasar. Panggilkan pilot ke sini. Kita sudah telat 10 menit dari jadwal take off. Pramugari muncul dari balik tirai kokpit, wajahnya pucat pasi, tangannya saling menggenggam erat. Tanda jelas bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar keterlambatan. Maaf Pak Tama, katanya lirih. Kapten Surya akan menjelaskan langsung. Tama mulai gelisah. Ia tidak suka menunggu. Baginya, waktu adalah uang, dan penundaan adalah penghinaan terhadap kekuasaannya. Pintu kokpit terbuka, dan muncullah Kapten Surya, pilot senior yang telah mengabdi pada Wijaya Air selama lebih dari 2 dekade. Rambutnya mulai beruban, postur tubuhnya tegak, dan matanya tajam seperti elang. Ia bukan sekadar pilot, ia adalah bagian dari keluarga Wijaya, pria yang mengenal Arini sejak gadis kecil, bahkan pernah mengajaknya naik ke kokpit hanya untuk membuatnya tertawa. Kapten Surya tidak membungkuk, ia berjalan perlahan ke tengah kabin, lalu berdiri di hadapan Tama dengan tatapan datar yang penuh wibawa. Sesungguhnya ada apa ini, Kapten? Tama berdiri, wajahnya memerah. Kenapa mesin dimatikan? Nyalakan lagi. Klien saya menunggu di Singapura. Kalau saya telat, Wijaya Air harus ganti rugi. Kapten Surya tidak tergesa-gesa. Ia menatap Tama seolah melihat serangga yang berani menantang singa. Mohon maaf Pak Tama, katanya tenang. Kami tidak bisa terbang hari ini. Tama tertawa sinis. Apa maksudmu tidak bisa terbang? Cuaca. Pesawat lain masih take off. Ia menunjuk keluar jendela dengan kasar. Jangan cari alasan. Saya penyewa VIP di sini. Saya bayar mahal. Tapi Kapten Surya tetap tenang. Bukan karena cuaca, Pak, dan bukan masalah teknis. Suaranya rendah, tegas, dan menusuk. Izin terbang pesawat ini baru saja dicabut. Tama tertegun. Dicabut oleh siapa? ATC, otoritas bandara. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel dengan gerakan dramatis, ingin menunjukkan pada koleganya bahwa ia punya akses ke lapisan atas birokrasi. Saya akan telepon Menteri Perhubungan sekarang juga kalau perlu. Tapi sebelum ia menyentuh layar,
Kapten Surya memotong dengan suara yang tajam seperti pisau. Bukan otoritas bandara, Pak. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Izin dicabut langsung oleh pemilik pesawat, Onel Utama Wijaya Group. Tangan Tama terhenti di udara. Darahnya seolah membeku. Ia tahu siapa pemiliknya, mertuanya sendiri, Bapak Wijaya. Tapi selama ini ia selalu menganggap mertuanya sebagai pria tua yang pasif, lembut dan mudah dikendalikan lewat Arini. Ia tak pernah menyangka bahwa lelaki itu berani bertindak langsung. "Maksudmu, Pak Wijaya?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. "Benar," jawab Kapten Surya. "Instruksi langsung dari Bapak Wijaya Santoso, 5 menit yang lalu." Kali ini, nada Kapten Surya sedikit berubah. Ada sedikit kepuasan terselubung di balik ketenangannya. Beliau memerintahkan agar pesawat ini di-grounded segera. Semua fasilitas penerbangan atas nama Bapak Tama dibekukan tanpa batas waktu. Tama tergagap. "Dan ada pesan tambahan," lanjut Kapten Surya, menatap lurus ke mata Tama. "Pak Wijaya berpesan, fasilitas ini hanya untuk keluarga. Dan karena kamu baru saja membuang keluarga saya di aspal, maka kamu juga kehilangan hak atas sayap ini." Hening menyusul. Tidak ada suara tawa, tidak ada gelas beradu. Hanya hujan deras yang menghantam badan pesawat dari luar. Tama merasa seperti ditelan hidup-hidup oleh kata-kata itu. Di depan koleganya, di kursi kebanggaannya, ia baru saja kehilangan segalanya. Bukan karena kegagalan bisnis, tapi karena kebodohannya sendiri. Di luar Gulfstream yang kini mati total dan suram, Arini masih berdiri di bawah hujan deras yang kian menggila. Setiap tetesnya membasuh bukan hanya tubuhnya, tapi juga ilusi yang selama ini ia bangun. Ia tidak bergerak, tidak mencari perlindungan, bahkan tidak menoleh ketika suara mobil jemputan dari keluarganya tiba di ujung landasan. Ia hanya menatap pesawat itu, simbol keangkuhan Tama yang kini berubah menjadi monumen kebodohannya sendiri. Di dalam sana, dunia yang sempat Tama anggap miliknya runtuh tanpa suara ledakan, hanya dengan satu perintah dari seorang ayah yang tak pernah berteriak, tapi cukup kuat untuk menggoyahkan tahta buatan. Sementara itu, di kabin yang dulu penuh tawa palsu dan denting gelas kristal, suasana berubah menjadi neraka yang membeku. Tama, yang baru saja merasa seperti raja bisnis, kini terperangkap dalam rasa malu yang tak berujung. Ia tak bisa melarikan diri. Ia tak bisa menyalahkan siapapun. Koleganya, Pak Budi dan Mr. Chen, yang tadi tertawa riang, kini duduk kaku, saling menatap dengan pandangan yang bercampur antara kaget, malu dan jijik. Mereka bukan lagi melihat pemimpin tegas, melainkan pria yang diusir dari kemewahannya sendiri oleh istrinya, atau lebih tepat lagi, oleh keluarga istrinya. Dan yang paling menyakitkan bagi Tama adalah ia tahu ini belum berakhir. Pembatalan penerbangan hanyalah awal. Ini adalah sinyal bahwa pondasi kekuasaannya, yang selama ini ia anggap permanen, ternyata dibangun di atas tanah milik orang lain. Arini akhirnya berbalik dan berjalan menuju mobil keluarganya yang menunggu di luar area VIP. Langkahnya tenang, tapi di dalam dada ribuan emosi bertabrakan. Lega, sedih, marah, dan yang paling mengejutkan, damai. Damai yang lahir bukan dari kemenangan, melainkan dari keberanian untuk berhenti berpura-pura. Selama 5 tahun, ia memadamkan nyala dirinya sendiri agar Tama bisa bersinar lebih terang. Ia mengubur lukisan-lukisannya, menjauhi teman-temannya, bahkan menahan napas setiap kali mencium parfum asing di kemeja Tama. Semua demi menjaga harmoni. Tapi harmoni itu ternyata hanya ilusi belaka. Ciptaan seorang wanita yang mengira cinta bisa dibangun dari pengorbanan sepihak. Kini, di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak kenal ampun, Arini menyadari satu kebenaran. Ia bukan korban, melainkan kaki tangan dari penderitaannya sendiri. Dan itu adalah pengakuan yang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Ia membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi, bukan di kursi belakang seperti biasa, dan memegang setir dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Ia mengemudi sendiri. Bukan karena supir tidak tersedia, tapi karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Ia masih bisa mengendalikan sesuatu. Bahkan jika itu hanya mobil tua di tengah hujan. Di dalam rumah mewah mereka di Pondok Indah, yang selama ini ia sebut rumah, tapi sebenarnya hanya replika sempurna dari ambisi Tama, Arini tidak merasa seperti pulang. Semuanya terasa asing. Lampu gantung kristal yang berkilauan, lukisan abstrak mahal yang dibeli hanya karena harganya fantastis, sofa kulit Italia yang dingin meski disentuh. Ini bukan rumah, ini showroom. Tempat pamer keberhasilan Tama kepada dunia, dengan Arini sebagai aksesori hidup yang dipajang di sudut ruang tamu. Ia naik ke lantai 2, menuju kamar utama yang luasnya melebihi rumah masa kecilnya di Sleman. Di sana, ia membuka lemari pakaian raksasa, walk-in closet yang lebih mirip butik pribadi daripada tempat menyimpan baju. Tapi kali ini, ia tidak mengambil gaun-gaun pesta yang dibeli karena wajib hadir di acara sosial. Tidak juga tas-tas branded yang dibelikan Tama sebagai ganti permintaan maaf setelah berbohong. Ia mengambil baju-baju sederhana yang selama ini dikubur di bagian paling bawah. Kaos katun, celana katun, blus lengan panjang yang nyaman, pakaian yang membuatnya merasa seperti dirinya sendiri. Lalu ia berjalan ke gudang kecil di samping kamar, tempat ia menyimpan kotak perlengkapan melukisnya. Debu tebal menutupi kotak kayu itu, tapi ketika ia membukanya, bau cat minyak, bau kebebasan, langsung menyambar hidungnya. Di dalamnya, kuas-kuasnya masih utuh, kanvas kosong menunggu goresan, dan paletnya masih menyimpan sisa warna dari lukisan terakhirnya 5 tahun lalu. Arini mengambil semuanya, lalu mulai berkemas, bukan sebagai Nyonya Tama, tapi sebagai Arini Wijaya, wanita yang dulu bermimpi melukis langit. Sementara itu, di dalam pesawat yang kini tak berdaya, Tama akhirnya dipaksa turun. Kapten Surya, dengan suara tenang tapi final, meminta seluruh penumpang segera meninggalkan kabin. Pesawat akan segera dipindahkan ke hanggar khusus. Tama mencoba memprotes, mengancam akan melaporkan ke otoritas bandara, bahkan menawarkan uang tambahan. Tapi Kapten Surya hanya menggeleng. Ini bukan soal uang, Pak Tama, katanya. Ini soal prinsip. Tama terpaksa menaiki tangga yang sama yang tadi ia gunakan untuk mengusir Arini. Kali ini, ia turun dengan kepala tertunduk. Kemeja mahalnya basah oleh hujan, sepatunya berlumpur. Di landasan, Pak Budi dan Mr. Chen berdiri diam, masing-masing memegang koper mereka yang kini terasa berat bukan karena isinya, tapi karena rasa malu. Mereka tidak menawarkan tumpangan. Mereka bahkan tidak menatap Tama. Mobil jemputan VIP yang biasanya menunggu sudah pergi. Diperintahkan Kapten Surya untuk ditarik. Tama terpaksa berdiri di bawah hujan, mencoba memesan taksi online dengan ponsel yang layarnya mulai buram karena air. Para kru darat yang tadi memperlakukannya seperti raja, kini melewatinya tanpa sapa, seakan pria itu tidak pernah ada. Di tengah hujan yang mengguyur Jakarta, Tama akhirnya menyadari satu hal. Kekuasaan yang ia sombongkan selama ini ternyata bukan miliknya. Ia hanyalah penumpang, dan tiketnya baru saja dicabut. Malam itu, ketika hujan mulai reda dan lampu jalanan Jakarta kembali menyala terang, Tama tiba di rumah dengan tubuh basah, jiwa hancur, dan ego terluka parah. Ia membanting pintu rumah mewah yang sunyi. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada teh panas di meja. Hanya 2 koper besar berdiri tegap di dekat pintu utama, seperti penjaga yang menantang kedatangannya. Dan di tengah ruang tamu yang luas dan dingin, Arini duduk tenang di sofa tunggal, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia tidak menoleh, tidak takut, tidak marah. Hanya tenang. Tenang yang lebih menakutkan daripada amarah manapun. Tama langsung meledak. Ia menyalahkan Arini atas segalanya. Reputasinya yang hancur, klien yang kabur, harga dirinya yang diinjak di depan publik. "Kamu sengaja mau hancurin aku kan?" teriaknya. Suaranya pecah oleh rasa malu yang tak tertahankan. Tapi Arini hanya meletakkan cangkirnya perlahan, lalu berdiri. "Aku tidak menghancurkanmu, Mas," katanya pelan, tapi tegas. "Kamu sendiri yang menghancurkan dirimu saat kamu lupa siapa yang memberimu sayap." Lalu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Arini berbicara dalam bahasa Jawa halus,
bukan sebagai tanda kepatuhan, tapi sebagai pernyataan harga diri. Aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku menghargaimu sebagai suami. Tapi hari ini, kamu sudah kehilangan hak itu. Tama terdiam. Ia tidak mengenali wanita di depannya. Bukan lagi pajangan yang diam dan penurut. Tapi perempuan yang telah menemukan kembali nyala api di dalam dirinya. Dan api itu kini menyala begitu terang hingga kegelapan Tama tak mampu lagi menelannya. Malam itu, ketika Arini duduk sendirian di ruang tamu rumah mewah yang sunyi, suasana terasa seperti setelah badai besar. Tenang, kosong, dan penuh sisa-sisa kehancuran yang belum sempat dibersihkan. Di luar, hujan masih turun deras, menghantam kaca jendela dengan irama yang monoton namun menenangkan. Di tangannya, secangkir teh melati hangat mengepul pelan. Aromanya mengingatkannya pada masa kecil di Yogyakarta, tempat di mana ia pernah merasa utuh, sebelum cinta yang salah mengajaknya pergi. Arini tidak menangis, ia bahkan tidak ingin marah lagi. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan tajam. Ia tidak akan mengizinkan siapapun, terutama suaminya, mengendalikan hidupnya lagi. Ia bangkit dari sofa, berjalan pelan ke arah lemari arsip kecil di ruang kerja pribadinya. Di sana, ia mengeluarkan dokumen-dokumen penting. Akta nikah, surat kepemilikan lukisan lama, rekening pribadi yang selama ini disembunyikan dari Tama, dan salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani di hadapan notaris keluarga. Semua itu ia rapihkan dalam satu map coklat tebal. Ini bukan perlengkapan untuk melarikan diri. Ini adalah senjata untuk memulai hidup baru. Arini tahu bahwa langkah berikutnya akan menyakitkan. Gugatan cerai, pembagian aset, pertarungan hukum. Tapi ia tak lagi takut pada rasa sakit. Ia pernah mengira bahwa kesabaran adalah kekuatan tertinggi. Kini ia tahu, keberanian adalah kekuatan tertinggi. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Beberapa jam setelah Arini meninggalkan Bandara Halim, berita tentang pembatalan mendadak penerbangan Tama menyebar seperti api di hutan kering. Dunia bisnis Jakarta yang sempit dan penuh gosip tak butuh waktu lama untuk memahami makna simbolis di balik peristiwa itu. Jika Darmawan Aviation, maskapai yang diketahui dikendalikan langsung oleh Pak Darmawan, berani mencabut izin terbang seorang penyewa VIP secara sepihak, itu bukan sekadar masalah teknis. Itu adalah sinyal politik. Seseorang telah jatuh dari gerasi keluarga Darmawan. Dan di lingkaran elit Jakarta, jatuh dari gerasi Pak Darmawan setara dengan kehilangan nyawa bisnis. Investor yang tadinya antusias mulai menarik diri. Rekanan lama diam-diam menghitung kerugian. Bank mulai mengirim surat peringatan. Semua itu terjadi bukan karena Tama gagal membayar, belum, tapi karena ia kehilangan satu hal yang paling berharga di dunia kapitalisme, kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dari kekayaan, melainkan dari reputasi. Reputasi Tama yang selama ini dibangun di atas citra menantu Pak Darmawan yang sukses, kini runtuh dalam hitungan jam. Ia bukan lagi pelindung keluarga, ia adalah pelaku penghinaan terhadap putri satu-satunya dari salah satu tokoh paling dihormati di Jawa. Dan dalam budaya yang masih sangat menghargai hierarki dan harga diri keluarga, itu adalah dosa yang tak termaafkan. 2 minggu setelah insiden di Halim, Tama datang ke Yogyakarta. Bukan dengan Lamborghini kuningnya atau jas mahalnya, melainkan dengan mobil sewaan murah yang mesinnya berderak kasar. Ia tiba di gerbang rumah keluarga Darmawan di Sleman saat matahari sedang terik-teriknya. Rambutnya acak-acakan, janggut tumbuh tidak terawat, dan matanya cekung, tanda seorang pria yang telah kehilangan tidur, uang, dan harga diri sekaligus. Ia memohon pada penjaga gerbang untuk dibiarkan masuk. "Saya suaminya, saya mau ketemu istri saya," katanya. Suaranya serak dan penuh desakan. Tapi penjaga hanya menggeleng. "Maaf mas, Bapak dan Ibu tidak menerima tamu hari ini." Tama mencoba menerjang, menarik-narik jeruji besi gerbang, bahkan berteriak memanggil nama Arini. Tapi dari dalam rumah, tak ada yang menjawab. Arini memang ada di sana. Ia sedang melukis di pendopo belakang, dikelilingi sawah hijau dan suara burung. Tapi ia tidak keluar. Ia tak perlu lagi membuktikan apapun pada Tama. Ia hanya perlu menunjukkan keberadaannya pada dirinya sendiri. Ketika Tama akhirnya menyerah dan pergi, mobilnya menjauh dengan suara mesin yang parau, Arini baru berdiri.
Ia melihat punggung suaminya yang dulu gagah, kini membungkuk oleh beban kegagalan. Tapi tidak ada rasa kasihan, hanya ketenangan. Karena ia tahu, Tama tidak datang untuk meminta maaf. Ia datang untuk meminta tolong. Dan itu bukan cinta, itu transaksi. 3 minggu kemudian, Arini mengirim gugatan cerai melalui pengacara keluarganya. Bukan dengan emosi, bukan dengan balas dendam, tapi dengan dingin, sistematis, dan penuh kehormatan. Ia tidak menuntut harta, ia hanya meminta pemulihan nama baik dan hak atas karya seninya yang selama ini diklaim sebagai hadiah dari suami. Surat gugatan itu dikirim ke kantor Tama, yang kini nyaris kosong. Staf telah di-PHK, listrik sering diputus karena tagihan menunggak, dan resepsionis terakhir baru saja berhenti. Ketika Tama menerima surat itu, ia tidak marah. Ia hanya duduk di kursi kantornya yang berdebu, memegang kertas itu dengan tangan gemetar, lalu tertawa. Tawa hampa yang terdengar seperti ratapan. Ia sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Uang, reputasi, istri, dan yang paling menyakitkan, ilusi bahwa ia pernah benar-benar berhasil. Ia bukan pemenang. Ia hanyalah penumpang ilegal di kereta kesuksesan keluarga Darmawan. Dan kini, kereta itu telah melaju tanpa dirinya, meninggalkannya di stasiun yang sunyi, basah oleh hujan penyesalan yang tak berguna. 5 tahun kemudian, di sebuah galeri seni di Jakarta Selatan yang penuh cahaya dan bunga lili putih, Arini berdiri di tengah kerumunan tamu yang memuji karyanya. Ia tidak lagi menggunakan nama Nyonya Pratama atau istri Tama. Ia dikenal sebagai Saraswati Darmawan, pelukis independen yang karyanya telah dipamerkan di Singapura, Bali, bahkan Paris. Pameran malam itu bertajuk Merdeka, dan lukisan utamanya menggambarkan seorang wanita berdiri di puncak gunung, sayapnya melebar, menghadap matahari terbit. Bukan karena ia lahir dengan sayap, tapi karena ia belajar menumbuhkannya setelah jatuh dari langit yang salah. Di luar galeri, di balik kaca yang memantulkan cahaya lampu kota, Tama berdiri sendirian. Ia memakai kemeja lusuh, tubuhnya kurus, matanya redup. Ia menatap Arini yang kini bersinar bukan karena kemewahan, tapi karena keasliannya. Ia ingin masuk, tapi kakinya tak berani melangkah, karena ia tahu dunia di dalam sana bukan untuk pria seperti dirinya. Pria yang dulu menganggap cinta sebagai alat, wanita sebagai pajangan, dan kesuksesan sebagai sesuatu yang bisa dicuri. Arini menoleh ke arah pintu. Ia melihatnya, tapi ia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk sekali, lalu berbalik, kembali ke dunianya yang hangat, penuh warna, dan bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh, bukan karena telah diterima, tapi karena telah menerima dirinya sendiri.